Waktu dibuka, Ben kaget banget karena di dalam situ ada banyak mata hewan yang udah dicongkel. Matanya doang. Istriku suka ngintipinku dari balik lemari dan jendela. Gimana jadinya kalau orang yang lu nikahin tiba-tiba suka melotot dan ngintipin lu di tengah-tengah kegelapan tanpa sebab? Aduh, ini tuh bukan cerita setan atau horor ya, tapi beneran dah ini cerita bisa bikin lu kagak bisa tidur. Jadi setahun yang lalu seorang suami bernama Ben nulis curhatannya di Reddit tentang gelagat istrinya yang semula kalem aja, tiba-tiba jadi suka main petak umpet di tengah kegelapan. Ini ngebikin Ben ngerasa ada yang nggak beres sama istrinya. Ingat lagi ya, ini bukan cerita setan, tapi gue jamin cerita ini bakal bikin lu nggak bisa tidur dengan tenang malam ini. Kenapa bisa? Tonton aja sampai habis. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem, zerem. Bersama gue Ginaros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Penulis cerita ini bernama Ben. Dia udah nikah sama istrinya yang bernama Lin selama 11 bulan. Dari awal kenal, Lin adalah sosok perempuan yang baik, sifatnya dewasa banget. Saking dewasanya ya, moodnya Lin itu selalu stabil guys. Nggak pernah tuh dia nunjukin gejala penyakit mental gitu. Makanya Ben suka bingung apa yang nyebabin Lin bisa berubah. Keanehan ini bermula di bulan April tahun 2002 lalu. Waktu itu, Ben lagi siap-siap berangkat kerja. Seperti biasalah, Ben nyiapin buat bikin kopi di botol tumbler yang mau dia bawa ke kantor. Sehabis selesai bikin kopi, Ben langsung keluar dari dapur tuh. Waktu jalan, dari sudut matanya nih ya guys, dari sudut matanya nih, Ben itu ngeliat Lin lagi berdiri di balik sebuah dinding. Ben cuma bisa ngeliat mata kirinya Lin doang guys, dan rambut hitamnya yang panjang terurai. Sumpah merinding gue. Ilustrasinya itu seperti ini guys. Sedangkan nih ya, sisi badan Lin itu yang kanan itu ketutupan sama dinding gitu. Pokoknya beneran cuman mata, rambutnya Lin doang. Satu mata lagi. Ngeliat ini Ben tuh langsung kaget dong, kayak astaga, Lin, kamu nyaris bikin aku mati berdiri loh. Dan Lin itu aneh gak ngerespon apa-apa. Dia malah ngilang dari pandangannya Ben gitu. Kayak wing, udah masuk lagi gitu dari dinding itu guys. Ngilang aja tanpa ngomong apapun ke Ben. Nah meskipun agak kesel dikagetin begitu, Ben ini malah ketawa seneng ngeliat istrinya yang udah mulai suka bercanda gitu guys. Tapi 3 hari kemudian kejadian menyebalkan ini berulang lagi guys. Saat itu sekitar jam 2 pagi, Ben ini kebangun dari tidurnya karena haus. Dia akhirnya pergi ke dapur buat bikin teh nih. Habis suara saya. Nah waktu dia lagi ngeracik teh, tiba-tiba Ben punya feeling yang kuat banget kalau dia ini lagi diawasi seseorang gitu. Lu paham kan ya? Kayak perasaan kayak lu lagi diliatin gitu. Entah kenapa Ben ini ngerasa ada seseorang yang lagi ngeliatin dia dari bawah lantai. Ben pun pelan-pelan nengok ke arah bawah lantai nih. Dan lu tahu, dia ngeliat Lin dalam posisi merangkak guys, tersenyum lebar dan melotot tampak kedip natepin Ben dari belakang meja dapur. Jelaslah Ben kaget di situ sampai dia teriak ketakutan karena dia nggak expect Lin ngikutin dia ke dapur guys. Apalagi pasang posisi serem kayak gitu dan mukanya pun juga serem. Gue sampai muncrat tuh tadi ngomongnya. Nah denger suaminya teriak kayak gini, Lin itu nggak bereaksi apa-apa guys. Dia bener-bener kayak ya udah biasa aja. Dia nggak merasa bersalah sama sekali. Tapi justru nih ya, kelihatan kayak puas gitu ngelihat Ben itu ketakutan. Akhirnya setelah melototin Ben selama 2 menit, Lin pun merangkak keluar dari dapur ninggalin Ben sendirian. Merangkak. Akhirnya setelah jantungnya udah tenang nih, barulah Ben beraniin diri buat balik ke kamar nyusulin Lin. Sampainya di kamar, Ben ngelihat Lin itu udah tidur pules dalam posisi miring guys. Di sini Ben kebingungan, kenapa bisa sih istrinya setenang itu abis bikin dia spot jantung gitu. Itu kan bukan sesuatu hal yang lucu gitu ya. Nah sejak hari itu guys, Lin makin suka main petak umpet di tengah kegelapan bareng Ben. Dia pernah nih ngintipin Ben dari balik sofa, balik gorden, dan yang lebih parah lagi dari dalam lemari. Gak sampai cadel ngomongnya. Bayangin nih ya, pintu lemari itu lagi setengah kebuka dan di dalam itu nunjukin Lin yang lagi senyum lebar, matanya melotot, natepin Ben yang baru aja pulang dari kantor. Gila. Dan lagi-lagi setiap Ben negur Lin itu gak pernah ngerespon sama sekali. Kayak diem aja udah. Lebih parahnya dia malah lanjut bersembunyi seolah-olah yang dia lakuin itu kayak menyenangkan banget gitu loh, kayak lagi main game. Ben ini berusaha sabar dan nganggep ini semua kayak prank istrinya doang lah. Kayaknya menurut Lin itu ini lucu gitu. Enggak sebenarnya. Tapi makin
Makin lama, Ben ngerasa makin parno guys. Tiap kali ada di rumah nih ya, rasa parnonya itu sedikit ngebikin Ben itu ngerasa nggak nyaman tiap kali ada Lin gitu. Ben jadi sering nyuruh istrinya buat hangout sama temen-temennya di luar gitu, biar dia bisa punya waktu sendirian di dalam rumah. Nah, suatu hari di malam minggu, Ben berhasil ngebujuk istrinya buat ikut arisan sama temen-temennya. Jadilah nih, Ben punya waktu seharian buat main game di dalam rumah tanpa perlu ada rasa parno kalau ada Lin di sekitar gitu. Sampai akhirnya, jam udah nunjukin jam 9 malam. Ben mutusin buat mandi sebentar lah nih, karena seharian dia belum mandi sama sekali kan ya guys. Dia pun keramas pakai air anget sambil nutup matanya. Tapi, pas waktu fokus lagi ngegosok-gosok rambutnya ya guys sambil nutup matanya tuh ya, tiba-tiba dia punya perasaan kayak, kayaknya gue lagi diliatin nih gitu. Pelan-pelan itu Ben ngebuka matanya kayak, udah lu tahu. Pas dia udah selesai buka matanya gini lah, kepala Lin itu lagi ngintip dari balik tirai shower dengan rambut panjangnya menggantung ke bawah dan make up matanya yang dia pakai itu udah luntur sampai ke pipi. Posisinya Lin ini loh yang bikin merinding. Posisinya Lin itu dia berdiri deket banget sama showernya, makanya dia juga kecipratan air gitu guys, yang bikin make upnya tuh luntur gitu. Paham kan? Bikin kepala mukanya tuh basah juga. Di sini Ben itu sama sekali nggak sadar kalau istrinya tuh lagi di samping guys. Udah gitu posisinya juga creepy banget coy, kayak nih shower nih dia begini gitu coy. Yang bikin Ben makin merinding itu tapi bukan posisinya aja, tapi justru ekspresinya Lin. Mulut dia itu tuh udah nganga lebar, gitu ya. Matanya melotot, merah, seolah-olah dia tuh kayak udah lama nggak kedipin mata gitu. Merinding gue. Ben ini yang ngeliat kayak gitu langsung loncat menjauh kayak, jangan deket-deket lu, jangan deket-deket. Tapi Lin di sini sama sekali nggak bergerak dan senyumnya masih lebar, matanya masih melotot. Mereka saling tatep-tatepan lama banget sebelum akhirnya Lin berjalan keluar ninggalin Ben yang udah sesek napas saking ketakutannya. Masalahnya ini si istri sendiri coy. Di saat itulah Ben sadar nih kalau Lin udah kelewatan batas banget. Di sini Ben itu udah kayak pengen pergi dari rumah sekarang juga. Gue udah kagak betah ada di rumah ini. Di akhirnya jalan keluar kamar dengan penuh amarah dan ambil HP-nya, kunci mobil dan ganti baju. Waktu udah nemu HP dan kuncinya, Ben bergerak jalan ke tempat lemari baju untuk ngambil pakaian. Baru aja mau buka lemari guys, lagi-lagi Ben tatap-tatapan sama mata Lin yang lagi sembunyi di dalam lemari yang pintunya itu setengah kebuka. Gila nggak? Samar-samar Ben tuh juga dengar suara Lin ketawa-ketawa. Di sini Ben itu udah bukan lagi takut doang, dia udah kesulut sama emosi. Dia marah karena ketakutannya tuh jadi bahan lelucon istrinya guys. Iyalah, Ben akhirnya nggak jadi ganti baju dan dia malah pergi ke garasi untuk ngambil mobilnya dan langsung tancap gas menuju rumah kakaknya yang bernama Chris. Ben berniat untuk numpang tidur beberapa waktu sambil nenangin pikiran dia. Mungkin orang-orang bakal ngerasa Ben itu terlalu dramatis gitu lah, kayak apa sih drama banget, lebay gitu. Cuma karena ditakut-takutin doang sampai kabur dari rumah. Tapi Ben ini kayak udah ngerasa capek gitu sama tingkah laku istrinya yang beneran udah keterlaluan. Nah itulah si Lin itu keterlaluan. Terlalu. Dia ngerasa Lin itu sangat berubah dan perubahannya itu bikin Ben mempertanyakan hubungan pernikahan mereka gitu guys. Sampainya nih di rumah Chris, kakaknya itu kaget banget ngelihat Ben ngapain malam-malam ke rumahnya dalam keadaan yang nggak pakai baju guys, cuma pakai handukan doang gitu. Chris ini langsung paham kalau artinya adiknya ini mungkin lagi berantem gitu sama Lin. Makanya dia nggak banyak berkomentar dan cuma nyuruh Ben untuk tidur di kamar tamu. Tapi Ben yang masih parno sama kamar yang ada lemarinya mutusin buat tidur di sofa ruang tengah aja. Nah selama tidur di sofa, Ben masih kebayang-bayang muka Lin yang melotot ke arah dia guys. Ini tuh ngebikin tidurnya Ben gak nyenyak sama sekali lah. Udah dah, sehabis matahari terbit, Ben mutusin buat bangun dari tidurnya. Pemikirannya tuh lagi-lagi kacau banget guys. Nah di tengah-tengah merendung nih, tiba-tiba rasa familiar itu datang lagi. Ben ngerasa kalau dia tuh lagi diawasin sama seseorang, diliatin. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding dan Ben mulai mencari di mana Lin berada guys. Bukan cari siapa yang ngeliatin, dia udah tahu yang harus dicari itu adalah Lin. Ternyata di seberang sofa ada sebuah jendela yang entah sejak kapan gordennya terbuka. Di jendela itu ada Lin yang nempelin wajahnya ke kaca tuh ya, nempel udah beneran, melotot sambil natepin Ben dengan mulut yang kebuka. Dan lo tahu air liurnya Lin itu loh sampai netes ke kaca itu guys. Kayak dia ngiler banget gitu, kayak nggak makan 2 minggu terus ngeliat ngeliat Ben. Ya abis itu udah ngiler gitu, udah pengen makan aja tuh si Ben. Entah sejak kapan Lin udah ngintipin kayak begitu ya. Ben pun langsung teriak guys, wah pulang sana Lin, kamu ngapain di sini?
sampai teriakannya itu bergema ke seisi rumah dan ngebangunin Chris. Tapi meskipun udah dimaki-maki kayak begini guys, Lin itu masih stay di tempatnya. Dia nggak bergerak sedikit pun dengan posisi yang sama juga. Mulut nganga, matanya masih melotot. Akhirnya nih, nggak lama kemudian turunlah Chris nih dari kamar atas tuh kan. Buat tanya, Ben, lu kenapa teriak-teriak gitu kan? Ben pun dengan nada tinggi ngejelasin kalau Lin tadi ada di situ melototin dia gitu di jendela. Itu ada Lin dari tadi di situ ngeliatin gua, matanya melotot, mulutnya keluar air liur nganga ngeliatin gua. Chris pun di sini bergegas turun buat ngecek jendela yang dimasuk sama Ben nih. Tapi pas dia lihat gak ada Lin di sana. Jendela itu kagak ada tanda-tanda habis ada Lin gitu lah. Nah ini yang ngebikin Ben makin frustasi. Nah ngelihat adiknya yang histeris dan makin frustasi ini, Chris mencoba untuk buktiin apakah ada tanda-tanda Lin yang barusan ke rumah mereka gitu. Dicek lah nih halaman rumahnya, kali aja gitu ada bekas jejak kaki. Tapi ternyata gak ada sama sekali. Ben pun makin sebel dan ini ngebikin Chris langsung nembak dia dengan pertanyaan ini. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu bisa semarah itu sama Lin? Dan disitulah Ben mutusin buat cerita ke Chris segala hal yang udah terjadi selama 2 bulan belakangan ini. Dimulai dari pertama kali Lin bersikap aneh sampai kejadian yang barusan tadi itu di jendela. Nah seperti itu kan Ben guys. Chris emang gak nganggep itu hal sebuah yang gak bener atau yang aneh gitu. Kata Chris, berdasarkan ceritanya si Ben nih, tingkah lakunya Lin itu emang aneh dan nyebelin gitu. Tapi gak seharusnya ngebikin Ben semarah ini gitu. Tidak divalidasi perasaannya si Ben sama kakaknya. Chris akhirnya nyuruh adiknya untuk nginep semalam lagi buat nenangin pikirannya dulu. Gak apa-apa kamu di sini lagi udah. Ben pun nurut. Dia akhirnya ngurung diri di kamar tamu buat mikirin nasib pernikahannya dengan Lin guys. Kayak aduh gimana ini gue nikah sama orang yang udah creepy banget gitu. Nah saking kerasnya dia mikir, Ben itu sampai gak mood makan, terus kerjanya cuma di rumah doang ngelamun aja pokoknya. Selama lebih dari 24 jam nih, Ben itu ngurung diri di kamar. Ngelihat kondisi adiknya yang udah lesu, murung, dan matanya bener-bener sembab kayak habis nangis, hati Chris nih sebagai kakak jadi melemah guys. Chris nggak lagi mikirin adiknya itu lebay atau nanggepin masalah rumah tangganya gitu ya guys. Chris di sini udah mikir pasti ada hal yang bikin Ben itu jadi bisa setakut ini sampai istrinya sampai dia kabur ke rumah si Chris. Akhirnya Chris pun nyuruh Ben untuk telepon ibunya Lin yang bernama Marian buat nyari tahu ada apa sih gerak-gerik Lin ini nih akhir-akhir ini kenapa bisa berubah gitu. Awalnya Ben gak mau nelpon Marian guys karena hubungan sama mertuanya itu buruk banget lah. Marian ini gak pernah suka sama Ben guys dan Ben juga gak berusaha untuk ngambil hati mertuanya gitu. Jadi hubungan mereka canggung banget. Tapi sehabis didesak sama si Chris, Ben pun akhirnya nelpon Marian. Begitu teleponnya diangkat, udah kedengeran tuh di situ suara Marian dengan nada yang ketus banget. Dia ngomong kayak gini, "Halo, kenapa kamu nelpon Ben?" Si Ben berusaha ngabain nada ketusnya nih dan ngomong langsung to the point. "Halo Marian, akhir-akhir ini Lin bertingkah aneh. Apakah kamu tahu kalau Lin lagi punya masalah yang gak dia omongin ke aku?" Dan tahu, hening. Jawabannya kagak ada jawaban. Sama sekali gak ada jawaban dari Marian guys. Ben pun ngehela napasnya nih kayak dan dia ngulangin lagi pertanyaannya. "Marian, apakah selama ini Lin punya penyakit mental yang nyebabin dia bertingkah aneh? Tolong banget jawab sejujurnya. Aku pengen ngebantu Lin, istriku." Nah si Marian ini akhirnya ngejawab dengan nada berburu-buru gitu. "Ben, aku gak tahu deh apa yang harus aku jelasin ke kamu. Tapi saran aku adalah cari bantuan aja deh. Cari bantuan profesional. Jangan telepon aku lagi. Bye." Dan telepon itu langsung terputus guys. Gitu doang. Di sini Ben tuh benar-benar speechless dengan jawaban mertuanya. Marian kelihatan lagi nyembunyiin sesuatu gitu guys yang dirasa sama Ben tuh. Tapi Ben ini nggak bisa mancing mertuanya untuk ngomong karena nomornya dia langsung diblok setelah si Marian matiin teleponnya. Dia akhirnya mutusin buat nemuin Lin di rumah dan bicara langsung sama istrinya. Tapi sama Chris dihentiin guys. Chris maksa untuk ngikut sama Ben dan alhamdulillahnya Ben ngeiyain gitu. Dia nggak keras kepala. Ben dan Chris akhirnya pergilah tuh ke rumahnya Ben. Waktu sampai di rumahnya Ben, mereka lihat pintu depannya itu udah kebuka guys. Gak ada tanda-tanda mobilnya Lin juga di garasi. Di sini Ben udah kayak ngerasa was-was banget kayak, ya Allah, ya gimana nih gitu. Tapi akhirnya mereka melangkah masuk nih ditemenin sama Chris kan. Dari belakang tuh akhirnya mereka masuk. Begitu Ben ngebuka pintu lebar-lebar, di situ dia dan Chris sama-sama ngerasa mual karena nyium bau busuk yang entah asalnya dari mana. Tapi ini tuh nggak ngehentiin mereka buat nyari di mana Lin berada guys. Ben di sini
sini mulai mencari Lin di sela-sela gordeng, di lantai, di bawah sofa, di bagian-bagian sempit, di bawah dapur, di bawah meja dapur gitu-gitu. Itu ngebikin Chris yang ngelihat ini kok bingung kan. Sebenarnya ini si Ben lagi nyari orang dewasa atau nyari kucing sih? Lu mau kenapa nyarinya di sela-sela begitu? Tapi Ben di sini nggak medulin omongannya Chris, guys. Dia pun lanjut nyariin Lin di tempat-tempat kecil. Tapi tetap aja nggak ada nemu satu pun. Setelah nyari sejam nih, Ben pun mulai putus asa. Cuman ada satu ruangan yang belum dia geledah dan itu adalah kamarnya Ben dan Lin. Ben pun naik nih ke atas tempat kamarnya berada, guys. Akhirnya dia pun beraniin diri buat ngebuka pintu itu. Situ dia nyium bau busuknya makin menyengat. Tapi Ben ini nggak tahu di mana asal baunya, guys. Saking menyengatnya banget gitu. Dia pun lanjut nih nyariin Lin. Tapi tetap aja nggak ketemu, guys. Akhirnya Chris pun nyuruh Ben untuk buat packing segala kebutuhannya Ben, dari baju dan semuanya itu. Kita balik aja. Lu nginep di rumah gua aja beberapa hari, guys, gitu. Mana aneh ya, di dalam rumah bau busuk begitu, guys. Ben pun nurut nih sama kakaknya dan Ben mulai packing. Yang paling pertama dia siapin itu adalah baju ya kan, guys. Karena tadi sebelumnya itu dia nggak sempat ambil baju kan. Nah, waktu dia buka lemari bajunya nih ya, Ben tiba-tiba salah fokus sama sebuah tas yang ada di bagian bawah lemari. Ben punya firasat buruk nih sama tas itu. Dan dibukalah nih tasnya. Dan lu tahu, waktu dibuka, Ben kaget banget karena di dalam situ ada banyak mata hewan yang udah dicongkel. Matanya doang. Ada yang sebesar bola pingpong, ada yang sekecil kelereng, kayak bermacam-macam gitu. Dan ini adalah yang nyebabin bau busuk tadi yang ada di rumah, guys. Itu bau banget di tas. Ngelihat penemuan ini, Chris pun sampai berkali-kali ngomong kasar kayak gitulah, pokoknya ngomong kasar apa aja keluar dari mulutnya. Di situ Ben cuma bilang, apa kataku? Lin ini butuh bantuan profesional. Dan Chris cuma bisa ngangguk-ngangguk aja, guys, karena dia shock. Di sini Chris pun sadar kalau istri adenya ini bukan aneh doang, tapi emang beneran sakit gitu. Chris nggak mau berlama-lama di kamar itu, guys. Dia pun ngajak Ben untuk buruan langsung keluar dari sana gitu. Tapi tiba-tiba perasaan itu muncul lagi. Mereka berdua sama-sama ngerasain kayak lagi diawasin seseorang gitu. Ben pun juga sadar ya kan, di bawah kasur itu ada sepasang mata siapa? Mata Lin yang lagi melototin mereka dari tadi. Di sini posisi Lin itu udah merangkak di bawah kasur itu loh. Terus ketawa ngeliatin reaksi mereka berdua yang udah ketakutan ngeliatin koleksi mata Lin. Gila. Di sini Ben tuh ngebuang jauh-jauh perasaan takutnya, guys, dan malah ngedekatin Lin yang masih ada di bawah kasur tuh kan. Dia pingin ngebawa istrinya ini ke dokter jiwa saat itu juga gitu, karena istrinya tuh butuh bantuan. Dideketin lah nih sama Ben ya kan. Waktu jarak mereka itu udah tinggal kayak setengah meter doang, tiba-tiba Lin itu julurin tangannya dan langsung dorong Ben sampai jatuh. Ben ngerasa tangannya tuh ngilu banget. Dia baru sadar kalau ada luka robekan panjang di tangan kirinya, guys, yang ternyata itu disebabin dari potongan kaca yang digenggam sama Lin. Jadi Lin tadi tuh nusuk dia, guys. Ben berusaha setenang mungkin biar nggak nge-trigger Lin nih. Tapi tiba-tiba istrinya tuh keluar dari bawah kasur dengan tatapan tajam. Terus kondisi Lin itu benar-benar lagi kacau balau. Dia tersenyum penuh dengan dendam, natepin Chris dan juga Ben. Udah gitu, pecahan kaca yang ada di tangannya Lin ini bener-bener bikin mereka semua ketakutan. Di situ Ben langsung teriak, "Chris, kita harus pergi dari sini!" Dan gak perlu aba-aba lagi, Chris pun langsung cabut dari kamar itu, guys. Bergegas dia langsung ke mobil. Ben pun mulai menyusul di belakang Chris. Tapi Lin juga ikutan ngejar Ben, guys. Mampus. Waktu Ben udah mau keluar dari pintu rumah nih ya, Lin berhasil lompat ke punggungnya Ben dan langsung nusuk bahu Ben. Berkali-kali pakai pecahan kaca tadi. Badan Ben ini udah langsung jatuh ke lantai karena kesakitan. Tapi dengan sisa-sisa tenaganya Ben ngedorong Lin dengan kakinya biar ngejauh dari dia gitu. Didorong, ditendang gitu. Habis itu Ben langsung bangkit berdiri buat lanjut lari keluar menuju ke mobil gitu. Untungnya di sini Ben berhasil, guys. Chris saat itu berdiri di samping mobil tuh kan. Dia lagi nelpon polisi. Waktu dia lihat Ben penuh darah kayak gitu, Chris tuh langsung nyuruh Ben untuk masuk ke mobil dan pergi dari rumah itu sekarang juga. Ya, singkat cerita, Chris ngajak adiknya ke rumah sakit buat divisum nih. Mereka pun ngelaporin kejadian ini ke polisi, guys. Dengan bukti yang cukup kuat, polisi pun ngegrebek Lin di rumahnya. Tapi ternyata Lin gak berhasil ditemukan di sana. Selama proses pencarian Lin, Ben itu mutusin buat tinggal sementara di sebuah hotel yang jaraknya cuma 1 jam dari rumah. Sebenarnya cukup jauh ya, karena Ben ini pengen nenangin diri dulu gitu. Nah, di hotel itulah, guys, Ben ngeberanin diri untuk nulis curhatan tentang apa yang dia alamin sebulanan belakangan ini di sebuah blog gitu. Tapi 40 menit sehabis ngeposting curhatannya, tiba-tiba Ben dapet sebuah chat dari nomor tak dikenal. Chatnya itu cuma berisi 2 kata, "I found you", dengan Y-nya gede. Artinya, aku
menemukanmu. Lengkap dengan foto buram gelap, tapi cuma nampilin mata yang Ben tahu kalau itu adalah mata Lin yang lagi ngintip dari sesuatu tempat yang gelap. Sejak hari itu, nggak ada yang tahu kabarnya Ben, guys. Beberapa orang di kolom komentar postingannya Ben itu menduga kalau Lin itu bukan sakit jiwa lagi, tapi emang lagi kerasukan gitu. Dan sebenarnya Marian alias ibunya Lin itu tahu kalau anaknya emang selama ini tuh ketempelan dan belum sembuh. Makanya dia bilang kalau Lin itu butuh bantuan profesional. Bantuan profesional ini yang dimaksud bukan dokter jiwa, tapi pemuka agama, guys, buat ngerukyah dia gitu. Wah, asli, gue merinding banget sih. Mana banyak banget teka-teki di balik cerita ini lagi, guys. Menurut lu, kira-kira nih, Lin itu sakit jiwa apa emang kerasukan, guys? Coba dong, lu komen ya di bawah. Ya udahlah guys, segitu dulu cerita kali ini. Kalau kalian suka sama cerita ini, dukung gue dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu setiap gue upload video baru. Juga jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang bakal suka cerita-cerita yang kayak begini. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.